Cek cek 1 2 3 mic Ovi aman ya. Oke, mic-nya udah nyala ya Mas ya? Oke, udah. Sip. Oke, script dulu ya. Script dulu aku pastiin dulu. Oke, udah aman. Susunannya iya. Oke, tinggal make up aja. Make up gimana Mas? Aman ya? Aman dong. Aman ya. Rambut oke. Ya udah. Oke, kalau gitu siap. Aku siap Mas. Sip. Kembali lagi di Astri Talks. Kali ini barengan sama aku, Astri Ovi. Pokoknya kali ini kita bakalan ngobrol yang santai tapi tetap berisi tentunya. Kita akan ngobrolin seputar hidup yang lebih ramah lingkungan. Nah, ngomongin soal lingkungan, ini makin kesini kayaknya isu sustainability tuh makin banyak dilirik orang dan makin banyak diomongin juga. Bahkan aku punya satu fun fact nih. Jadi di tahun 2023, ini masyarakat Indonesia minatnya terhadap isu sustainability atau isu-isu keberlanjutan ini naik hampir 60% dibandingkan tahun sebelumnya. Wow, angkanya wow banget kan? Dan tahu nggak sih siapa yang paling curious banget nih untuk cari tahu tentang info sustainability? Yes, benar banget nih, usia-usia seumuran kita nih generasi. Dimana usia range 18 sampai 34 tahun itu yang paling banyak banget aktif ngomongin soal isu keberlanjutan atau sustainability. Dan gak cuman individu aja, tapi juga 73% brand global sekarang ini udah mulai masukin pesan-pesan keberlanjutan di strategi marketing mereka. Gunanya buat apa? Tentunya untuk menarik banyak minat dari masyarakat pembelinya. Karena sekarang kan pembeli udah mulai sadar dan selektif ya untuk memilih brand-brand yang lebih sustainability. Dan tentunya tempat untuk ngobrolin semua itu pastinya sosial media dong. Dimana Instagram dan juga TikTok ini jadi platform utama dimana pembahasan itu tuh ramai dibincangkan. Kayak contohnya nih, mulai dari edukasi sampai dengan inspirasi sampai dengan aksi komunitas semuanya lengkap di sana. Nah, pas banget, tema seru hari ini adalah si paling tahu info sustainability. Apakah kalian salah satu di antaranya? Coba deh, sekarang aku tanya ke generasi, pernah nggak ketika ngelihat satu informasi ataupun fakta-fakta keren seputar sustainability, kamu langsung mikir kayak, kayaknya harus di-share nih ke teman-teman aku, atau kayak, wah seriusan, emang segitunya ya isunya? Nah, kalau misalnya kamu salah satu di antaranya, fix banget nih, generasi termasuk tim kita hari ini, si paling update dan juga peduli lingkungan. Soalnya peduli aja nggak cukup loh untuk kita bisa ngerti konteksnya. Soalnya kan makin kita ngerti, makin gampang juga nih untuk kita membuat keputusan yang lebih oke dan juga berdampak buat bumi. Contohnya nih, misalnya kalau kita lagi belanja, kita jadi bisa memilah produk-produk yang lebih hemat energi. Ataupun kita juga bisa memilah produk ya yang kita cek tanggal kadaluarsanya supaya produknya tuh nggak terbuang sia-sia. Nah, dengan mengerti, kita jadi tahu tuh satu pilihan yang sudah kita pilih itu lebih baik atau tidak. Dan serunya lagi nih, nggak cuma kita sendiri, tapi kita juga bisa mengajak orang di sekitar kita untuk ikut ke dalam perubahan tersebut. Karena untuk membuat perubahan yang besar, nggak mesti melakukan action yang besar juga. Bisa dilakukan mulai dari langkah-langkah kecil yang bisa membuat perubahan yang lebih baik. Nah, supaya makin mantap dan juga generasi makin paham, aku punya nih beberapa tips supaya kalian bisa jadi si paling tahu info sustainability. Langsung aja ya kita cek, ini dia tipsnya. Untuk tips yang pertama, kamu bisa coba follow sosial media yang suka sharing info keren soal isu lingkungan. Misalnya nih sosial medianya Indonesia Asri. Nah, siapa tahu nih bisa jadi penyemangat kamu untuk makin sadar menjaga lingkungan. Nah, untuk tips yang kedua, kamu bisa meluangkan waktu minimal baca satu artikel sehari yang membahas soal lingkungan ataupun juga gaya hidup sustainability. Nah, kamu bisa mulai dari kategori lingkungan yang ada di Detik ataupun Tempo, atau nih simpelnya kamu juga bisa visit langsung websitenya Indonesia Asri karena di sana banyak banget artikel-artikel seru yang membahas soal isu lingkungan dan yang pastinya bisa ngajak kita untuk makin cinta bumi. Salah satu contoh artikelnya tuh kayak cara memilih kulkas yang lebih hemat energi dan juga rendah emisi. Karena kedengarannya simpel ya, cuma kulkas, tapi ternyata dalam memilih kulkas yang baik itu bisa berdampak besar untuk jejak karbon kita.
Atau misalnya ada juga artikel yang membahas soal make up. Nah, cewek-cewek biasanya suka nih soal make up. Tapi nggak cuma make upnya yang dibahas, tapi juga gimana cara kita mengecek kemasan, apakah kemasan itu bisa didaur ulang atau tidak. Nah, hal-hal simpel seperti ini loh yang ternyata bisa berdampak besar untuk lingkungan. Tips yang ketiga, generasi itu bisa ikutan challenge ataupun tantangan biar makin semangat lagi nih untuk belajar dan juga implementasiin gaya hidup yang sustainability. Nah, salah satu challenge-nya itu adalah si paling sustainable yang ada di websitenya Indonesia Asri. Tips berikutnya, generasi juga bisa nih untuk join komunitas peduli lingkungan ataupun juga ikutan event-event yang bertemakan sustainability. Misalnya nih, ikutan bersih-bersih taman, sampai dengan ikutan workshop daur ulang. Siapa tahu tuh kegiatan seru seperti itu juga bisa menjadi ruang belajar kita dan juga aksi nyata kita untuk lingkungan. Nah, terakhir nih buat generasi yang suka banget nonton, kamu juga bisa menonton tontonan dokumenter tentang lingkungan. Kayak contohnya nih Our Planet ataupun Rotten. Itu kan bisa jadi pilihan film ataupun dokumenter yang kalian tonton nih biar makin cinta lingkungan. Tapi kalau misalnya mau mulai dari yang ringan-ringan aja, aku saranin nonton podcastnya Asri Talks aja. Siapa tahu nih bisa menjadi informasi yang seru buat kalian. Tapi ya ngomongin soal tips-tips yang udah aku share tadi, ini aku mulainya pelan-pelan kok. Dimulai dari yang pertama tuh follow akun yang suka sharing soal isu lingkungan, sampai akhirnya aku jatuh cinta sama konten-kontennya. Terus yang kedua tuh aku juga mulai meluangkan waktu untuk paling gak tuh setiap harinya baca artikel yang membahas soal isu sustainability. Terus juga ya ketika aku belanja, kayak contohnya nih belanja make up, aku jadi lebih pilah-pilah lagi nih mana produk yang lebih bisa didaur ulang dari segi kemasannya. Terus juga aku ngebiasain untuk cek dulu nih labelnya sampai dengan tanggal kadaluarsanya supaya bisa lebih aware dan juga nggak impulsif di kedepannya. Emang sih nggak langsung 100% sustainable, tapi at least aku udah nyoba. Wow, seru banget kan pembahasan kita hari ini tentang bagaimana mendapatkan dan juga berbagi info tentang sustainability. Semoga nih untuk generasi di kedepannya bisa semakin peduli ya untuk menjaga bumi. Nah, kalau kalian udah ngerasa jadi si paling tahu info sustainability, wajib dong untuk ikutan tantangan dari si paling sustainable yang ada di websitenya Indonesia Asri. Yang jelas ada banyak cara seru buat bisa berbagi aksi positif generasi dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dan siapa tahu nih, kamu bisa jadi pemenangnya. Dan yang terakhir, jangan lupa dong untuk subscribe channel YouTube Chandra Asri Group dan juga follow Instagram Indonesia Asri. Siapa tahu nih, di kedepannya kamu lebih banyak dapetin informasi, tips, dan juga tantangan seputar keberlanjutan yang pastinya bakal lebih menginspirasi generasi. Terus semangat ya generasi dan tetap peduli lingkungan, karena hal-hal kecil yang kita lakukan bisa berdampak untuk lingkungan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Aduh mas, tadi agak sempat belibet dikit tapi aman lah ya? Aman, oke ya? Sip. Kak.